Halo pemirsa YouTube, jumpa lagi di channel ini. Bagi pengguna mobil yang sudah lama menggunakan mobilnya, ataupun pengguna mobil yang baru memiliki mobil, ataupun yang baru akan membeli mobil ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara menggunakan dan merawat mobilnya dengan baik agar mobil kalian tidak mudah keluar masuk bengkel ya. Apalagi jika mobilnya itu diperlukan atau digunakan hampir setiap hari. Nah, bagaimana tips perawatannya? Tonton video ini sampai tuntas ya. Tips yang pertama yaitu cara menyalakan mobil ya, teman-teman ya, pemirsa. Jadi di sini ada indikasi untuk masukkan kontak kuncinya. Di sini ada lock, ada ACC, ada on ya. Nah, pertama kali umumnya orang akan memasukkan kunci ya, dan untuk menyalakan mobil itu langsung begini dan langsung nyalakan. Nah, ini adalah cara-cara yang tidak baik ya. Jadi yang benar itu cara menyalakan mobil pertama kali. Jadi ini saya akan coba. Jadi ACC dulu ke sini. Nah, kemudian ketika on jangan langsung di start nanti ya. Kita masukkan ke on. Nah, dia akan suara bunyi. Setelah suara bunyinya itu mati, baru kita lakukan starter. Artinya kalau ketika ada suara bunyi ngung gitu ya, kemudian suaranya sudah berhenti, berarti pembakaran siap untuk bekerja ya. Baru kita starterkan begini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu cara yang benar. Jadi jangan sampai ketika dalam posisi lock atau ACC begini, teman-teman langsung menyalakannya ke starter gini ya. Jangan dilewatkan on-nya ini ya. On-nya ini adalah untuk memancing pembakaran supaya sebelum di starter itu bisa lebih sempurna ya. Jadi sekali lagi yang benar adalah ketika masuk kunci, masukkan ke ACC, kemudian on, tunggu sejenak, ketika bunyi mendengungnya selesai, baru di starter. Oke, jadi dengan demikian ketika mobil menyala, itu pembakarannya sempurna. Nah, lanjut tips yang kedua, sebelum menyalakan atau menstarter mobil, tolong dipastikan ya bahwa di sini jangan langsung AC-nya dalam posisi on seperti ini ya. Jadi pastikan sebelum nyala AC dalam posisi mati ya. Seperti ini ya. Setelah mati baru kita nyalakan mobilnya, tunggu on. Setelah suaranya berhenti baru kita nyalakan seperti ini ya. Kemudian menyalakan AC-nya juga bertahap ya teman-teman ya. Jadi harus ke satu dulu, tunggu beberapa detik, baru kedua, gitu ya. Jadi ini agar akinya itu lebih awet, katanya begitu ya. Jadi jangan habis dari off langsung digas ke dua gini, jangan ya. Jadi bertahap ya. Tips yang ketiga, saat pengisian BBM, diusahakan mengisi BBM itu di SPBU karena kualitasnya, bahan bakarnya itu lebih terjamin. Kalaupun pemirsa itu ternyata harus darurat, usahakan ke POM mini ya, karena mereka otomatis POM mini itu sudah mengikuti standar dari SPBU. Kalaupun itu darurat lagi, tidak ada POM mini, belilah bensin yang eceran, tetapi sebaiknya botolan ecerannya itu terbuat dari bahan kaca ya. Jadi jangan terbuat dari bahan yang plastik atau yang lainnya, karena saya diberitahu oleh rekan bahwa ketika bensin kontak dengan bahan yang bukan kaca, misalnya berbahan plastik, ternyata itu dapat mengurangi kualitas bahan bakarnya ya. Mungkin ada, karena sifat bahan bakar itu panas, mungkin akan ada bagian-bagian dari botol plastiknya yang mungkin akan luntur, mungkin tidak akan kasat mata, dan itu akan menjadikan mengurangi kualitas bahan bakar. Oleh karena itu, kadang kalau habis ngisi bensin eceran, itu mobil kita mungkin agak kurang
bagus, kesendat atau bagaimana. Dalam hal ini saya tidak melarang untuk mengisi BBM eceran, tapi diusahakan diminimalkan hal yang seperti itu. Kalaupun toh tidak menemukan lagi yang berbotol kaca, boleh sesekali yang kita sedapatnya saja, tapi jangan dilakukan berulang-ulang terus ya. Nanti dampaknya ke kualitas bahan bakar kurang bagus ya. Yang keempat, tentang penggunaan aki. Gunakanlah aki yang standar sesuai dengan peruntukan mobilnya. Misalnya aki yang digunakan harus 45 ampere, maka gunakanlah 45 ampere. Karena ada beberapa rekomendasi yang mengatakan bahwa kita pilih saja yang ampernya gede, 60 ampere, biar tenaganya mantap. Tetapi pada kenyataannya itu membuat kerja mesin lebih berat. Terutama adalah komunikasi antara aki dengan bagian pembakarannya ya. Jadi gunakanlah yang standar saja ya. Tips yang kelima pemirsa, tolong dipastikan bahwa mengisi BBM jangan sampai indikatornya yang ada di sini, indikator BBM itu sampai berkedip-kedip ya. Itu akan membuat nanti bagian-bagian untuk pembakaran itu menjadi agak berat kinerjanya ya. Jadi tolong dipastikan ketika BBM-nya mungkin sudah sekitar 25%, itu sebaiknya segera diisi. Jadi jangan sering ya, jangan sering sekali indikatornya sampai kelip-kelip ya, itu kita maksakan masih jalan terus. Sebaiknya kalau indikatornya sudah kelip-kelip, tinggal satu gitu ya, satu indikator kemudian kelip-kelip, sebaiknya itu segera mencari SPBU dan isi bensin. Jangan dibiasakan memaksakan isi bensin, isi bahan bakar itu dalam keadaan berkelip-kelip ya. Itu kurang baik juga untuk ke mesinnya ya. Tips yang keenam yaitu tentang air radiator ya. Air radiator itu sudah dirancang khusus ya. Makanya ada orang yang menjual atau pabrikan yang menjual air radiator. Usahakan air radiator ini benar-benar kulan ya. Kulan yang dijual oleh pabrikan yang berfungsi memang untuk mempertahankan suhu di bagian radiator ini tetap terjaga ya. Kalau air radiatornya ini sering diganti dengan air putih biasa, yang saya tahu kata teman-teman dari montir itu juga itu dapat menyebabkan korosi di sekitar bagian daleman radiator ini ya. Jadi diusahakan kalau darurat saja baru kita menggunakan air radiator yang dadakan, misalnya air putih gitu ya. Jadi diusahakan tetap menggunakan water coolant yang standar ya. Dan jangan dibiasakan sering kosong. Kalau sering kosong nanti memaksakan radiator ini cepat panas dan nanti dampaknya merembet ke yang lain-lain ya. Selalu perhatikan kondisi air radiator, biasanya indikatornya akan terbaca di sini ya. Paling tidak kalau air radiatornya aman, nanti dia akan merahnya ini, jarum merahnya akan di setengah sini. Perlu waspada, jadi kalau terasa mobilnya sudah terasa tersendat-sendat, lihat apakah air radiatornya sudah mendekati merah di sini. Kalau air radiatornya sampai merah di sini, segera berhenti, dan kalau darurat isilah dengan air putih dulu ya. Kalau kita tidak punya cadangan water coolernya ya, karena berbahaya, nanti bisa menyebabkan mesin panas dan rusak ya. Itu lebih repot lagi nanti kalau sampai air radiatornya kering ya. Tips yang ketujuh tentang oli ya, tentang oli. Jadi gantilah oli sesuai dengan masa penggunaannya. Misalnya rekomendasinya setiap 5.000 km harus ganti oli, maka usahakan ganti. Jadi jangan sampai olinya sudah terlewat batas yang berlebihan. Misalnya standarnya 5.000, oke lah maksimal sampai 7.000 baru ganti oli ya. Jadi jangan sampai nanti sudah sampai 10.000 km baru ganti oli. Nanti berbahaya karena oli itu adalah pelumas mesin. Jika nanti fungsi pelumasannya berkurang, akibatnya mobil nanti cepat error ya bagian-bagian mesinnya ya. Terutama bagian-bagian yang memang membutuhkan untuk pelumasan sebagai kinerja mobil untuk berjalan ya. Jadi
gantilah oli sesuai dengan rekomendasi yang dijalankan oleh dari merek mobilnya ya. Tips yang ke-8 yaitu tentang air pembersih kaca mobil atau air wiper. Air pembersih kaca mobil ini juga dijual oleh pabrikan ya. Tujuannya juga untuk membersihkan kaca mobil. Usahakan dari pabrikan, jangan terlalu sering menggunakan air biasa. Karena kalau menggunakan air biasa dapat menyebabkan kaca mobil mudah cepat berjamuran ya, atau jamurnya itu mudah lengket di kaca mobil. Akibatnya kaca mobil kalau dalam jangka waktu panjang sering menggunakan air biasa, itu nanti kaca mobil menjadi terasa kotor, dan ketika disapu bersih oleh wipernya ini terasa susah sekali menjadi mengkilat kaca mobilnya. Jadi gunakanlah air wiper yang dikeluarkan oleh pabrikan. Tips yang ke-10 tentang isi angin pada ban ya. Pastikan ya ban ini diisi sesuai dengan standar ban dari pabriknya, atau maksudnya standar dari mobilnya masing-masing ya. Jangan terlalu kurang tapi jangan juga terlalu keras. Kalau terlalu banyak terlalu keras, terutama bagian depan, nanti dampaknya ketika jalan itu juga jadi tidak nyaman. Goncangan dari ban yang kontak dengan jalan yang bergoncang terlalu keras itu membuat nanti bagian-bagian mesin di dalam sini juga tergoncang terlalu kuat. Nanti kalau tergoncang terlalu kuat, nanti juga dampaknya ada bagian-bagian dari mesin di depan ini mungkin ada yang cepat longgar begitu ya, entah bautnya ya, jadi entah dudukannya, jadi seperti itu. Jadi pastikan pengisian angin di ban itu standar ya. Tips yang ke-11 yaitu bersihkanlah bagian-bagian mobil. Jadi bukan hanya bagian luar mobil ya, termasuk di dalam bagian mobil dibersihkan dengan kanebo. Jadi jangan sampai seperti mobil ini ya, ternyata di bagian dalamnya tidak pernah dibersihkan ya. Jadi mobil ini ternyata setelah dipakai bertahun-tahun berkarat ya. Nah, ini seperti ini. Jadi bagian-bagian yang bisa dibongkar, nah ini paling tidak setahun sekali atau setengah tahun sekali itu tuh dicek dan dibersihkan ya, supaya semua bagiannya itu terawat dengan baik ya. Tips yang ke-12, rajinlah membersihkan atau mencuci mobil ya, agar mobilnya tidak mudah terkontaminasi ya dengan kotoran-kotoran yang melekat pada bodi mobil. Kotoran yang melekat pada bodi mobil terlalu lama nanti bisa menyebabkan terkelupas bodi mobilnya ya, cat-catnya begitu ya. Tips yang ke-13 yaitu minimal setengah tahun sekali atau setengah tahun sekali bersihkanlah kaca mobil di bagian dalam ini ya. Sebab kalau kita mencuci mobil biasanya kan hanya bagian luar saja, tetapi bagian dalam tidak dibersihkan. Seperti mobil ini ya, di bagian dalamnya itu sudah sangat berjamur ya. Katanya berjamur ini ya. Dan ini menyebabkan efek dari pencahayaan lampu itu menjadi kurang terang ketika terkena bagian penutup kaca mobil ini ya. Jadi harus selalu dibersihkan ininya luar dan dalam ya. Tips yang ke-14, simpanlah mobil di garasi agar tidak terkena hujan panas kalau di luar rumah ya. Jadi nanti kalau mobil sering ditaruh di luar rumah, terkena cuaca yang mudah hujan panas, nanti dampaknya akan seperti ini ya. Ini entah berjamur atau kemudian menjadi terkorosi sebagian permukaannya ya. Jadi seperti ini dampaknya ya. Jadi ada bagian yang masih mulus, ada bagian yang sudah pucat seperti ini ya. Nah, kalau misalnya menyimpan di luar rumah, sebaiknya sediakanlah sarung penutup mobil ya, agar mobil tidak terlalu terekspos dengan hujan panas ya. Karena ingat, kadang sifat air hujan itu juga ada kandungan asamnya, jadi membuat bodi mobil, cat mobil itu menjadi kurang cantik ya. Tips yang ke-15 pemirsa, yaitu sebaiknya kalau sayang mobil jangan merokok di dalam mobil, karena asam rokok nanti ketika masuk ke sistem
AC nanti akan menjadi lengket di sistem AC. Nah, yang menyebabkan nanti pengeluaran kualitas AC-nya dingin enggaknya itu nanti menjadi berkurang ya, kualitasnya menjadi berkurang ya. Kemudian saya sarankan juga jangan menggantung pewangi atau pengharum mobil di bagian AC seperti ini ya. Ternyata ini kalau keseringan dapat menyebabkan dia patah ya atau longgar. Tips selanjutnya yang ke-16 pemirsa, jika mobil sudah diam selama lebih dari 12 jam ya, jadi 12 jam atau lebih, sebaiknya sebelum itu dijalankan kembali, mobilnya dipanaskan dulu sekitar 10-15 menit agar semua sistem pembakarannya sebelum dijalankan itu bisa lebih sempurna dulu ya. Sehingga mobil nanti ketika dijalankan dalam kondisi yang sudah ringan, pembakarannya berlangsung lancar ya. Tips yang ke-17 pemirsa, jadi lakukanlah servis besar ya. Servis besar ini tetap jalankanlah secara rutin atau berkala. Biasanya untuk mobil ini itu setiap 10.000 km. Agar apa? Agar mobil dalam keadaan yang tetap berstamina kemudian nyaman ya. Karena dengan servis besar itu tidak hanya penggantian oli, namun ada pemeriksaan busi, pemeriksaan cairan rem, pemeriksaan oli mesin, oli filter, dan lain-lain ya. Jadi dengan demikian mobil kita selalu terjaga kondisinya selalu prima ya. Tips yang ke-18 atau yang terakhir, jika mobil ketika dijalankan ada terasa suara-suara atau getaran-getaran yang aneh, pastikan selalu segera diperiksa dulu ya. Misal ada baut-baut yang kendor, segera dikencangkan, atau kalau kita tidak bisa menemukan sendiri, itu bisa dibawa ke bengkel. Supaya apa? Supaya ketika satu persatu ada masalah, misalnya bautnya kendor ataupun klep atau pengencang apapun dari bagian mobil itu terasa aneh, ketika segera diperbaiki maka mobil dalam kondisi yang selalu bagus ya. Jadi tidak menyebar kemana-mana, karena penyakit mobil itu jika satu hal tidak segera dibenerin biasanya nyebar ke yang lainnya. Itu saja tips dari saya bagaimana cara perawatan mobil agar mobil kita tetap awet dan tidak mudah cepat rusak atau keluar masuk bengkel ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi yang belum tahu ya. Terima kasih. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe ya.